Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok terakhir di informatika. Kita akan membahas soal final project Big Data. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Satria Pratama, absen 1. Saya Farina Nasma, presensi 9. Dan saya Haidar Rashid, absen 10. Di sini dengan latar belakangnya yaitu dalam era digital saat ini, industri e-commerce berkembang sangat pesat. Persaingan antar platform belanja online menuntut perusahaan untuk terus memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan setiap tahap perjalanan penggunaan, mulai dari mengunjungi situs, lihat produk, menambahkan keranjang, hingga menyelesaikan pembelian dan kemungkinan untuk return. Lalu perbaikan apa? Oke, selanjutnya dari saya, pertanyaan bisnis. Untuk pertama yaitu produk apa yang memberikan kontribusi penjualan terbesar? Untuk yang kedua, kapan waktu yang paling ramai transaksi terjadi? Mulai dari waktu dalam satu hari, misalnya kayak pagi, siang, maupun sore, dan malam, dan musim yang paling ramai. Mungkin pada saat musim panas, musim dingin. Nah, lalu yang ketiga, yaitu store mana yang paling tinggi dan paling rendah kinerjanya. Untuk yang keempat, yaitu metode pembayaran apa yang paling sering dipakai dan dampaknya pada nilai transaksi. Mulai dari seperti kartu, cash, maupun cashless ya. Dan yang terakhir yaitu tren transaksi apa yang paling banyak dan pada bulan apa dan berapa. Naswa. Selanjutnya, penjelasan datasetnya. Dataset yang kami ambil berasal dari Kaggle dengan judul e-commerce data analysis. Jumlah filenya itu ada berjumlah 5 file yang berisi dimensional table dan 1 file fact table. Ya, yaitu selanjutnya untuk penjelasan dataset. Untuk penjelasan dataset dimulai dari table order items, yaitu fact table. Untuk jumlah recordnya sendiri terdiri dari 112.650 baris. Dan jumlah kolom yang diberikan yaitu 7 kolom. Untuk daftarnya mulai dari order ID, order item ID, product ID, seller ID, shipping limit, date price, dan freight value. Dan untuk ordernya sendiri dari 199.441 baris dan 8 kolom. Untuk daftarnya mulai dari order ID, customer ID, order status, order purchase, timestamp, order approve, hingga order estimate delivery date. Untuk selanjutnya yaitu pada tabel customer yang terdiri dari 99.441 baris. Dan jumlah kolom sendiri terdapat 5 kolom. Untuk daftar fiturnya terdiri dari customer ID, customer unique ID, customer zip, kode prefix, customer city, dan customer state. Untuk penjelasan datasetnya sendiri, untuk table products, jumlah recordnya ada 32.951 baris, jumlah kolomnya 9 kolom dengan daftar fitur utama, product ID, product kategori, name, product name length, product description length, product photo quantity, product weight, product length in centimeter, product height in centimeter, product width in centimeter. Tabel sellers dengan jumlah record 3095 baris dengan jumlah 4 kolom dengan fitur utama seller ID, seller zip, code, prefix, seller city, seller state. Untuk tabel order payment jumlah recordnya 103.886 baris dengan jumlah kolom 5. Daftar fitur utamanya ada order ID, payment sequential, payment type, payment installment, payment value. Sekian PPT dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Rosyid.
Nah, di sini akan menjelaskan mengenai isi dari kode dan hasil dari proyek kami pada e-commerce. Nah, di sini mulai dari setup environment dan import libraries. Nah, pada saat ini kita menyiapkan environment yang diperlukan untuk memulai untuk menjalankan sebuah proyek-proyek yang akan dilanjutkan pada tahap-tahap selanjutnya, mulai dari Python Spark-nya dan ML fiturnya, ML classification, hingga matplotlib juga, import cyber juga, dan import pandas. Di sini juga kita akan menginisiasi Spark session-nya juga, seperti pada kode tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengimport dataset yang kami simpan di dalam Drive. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu data loading dan initial exploration. Nah, pada kode tersebut menunjukkan bahwa proses loading dan eksplorasi awal dari sebuah data warehouse dengan struktur star skema yang terdiri dari 5 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Data pun dimuat menggunakan Apache Spark dari file CSV yang tersimpan di Google Drive untuk memastikan Spark secara otomatis mendeteksi tipe data yang sesuai. Kode pun kemudian melakukan eksplorasi dasar dengan mengandalkan informasi penting seperti jumlah baris dan kolom, skema data, serta 3 baris sampel untuk setiap tabel. Nah, dari hasil output tersebut, untuk hasilnya, terlihat bahwa dataset ini mempresentasikan sistem retail atau penjualan dengan cakupan geografis yang luas, mulai dari rentang waktu dari 2015 hingga 2020 pada hasil yang di bawah, ya. Bisa ke bawah dikit. Nah, itu hasilnya. Dan berbagai jenis produk dari supplier internasional. Tabel pun berisi metrik bisnis utama seperti quantity, unit price, dan total price yang memungkinkan analisis penjualan multidimensional. Struktur ini pun sangat cocok untuk online analytical processing queries seperti analisa penjualan berdasarkan waktu dan performa produk per region. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu data integration dan eksplorasi data. Baik, untuk data integration dan eksplorasi data, kode yang diberikan merupakan implementasi integrasi data dalam konteks data warehouse dengan arsitektur star schema, di mana terdapat satu fact table yang dihubungkan dengan 5 dimension table, yaitu customer, item, store, time, dan transaction. Proses integrasi dimulai dengan analisis skema untuk mengidentifikasi konflik kolom, kemudian dilakukan rename column dengan menambahkan prefix deskriptif untuk menghindari ambigu. Hasil analisis kualitas data menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan beberapa catatan, yaitu data memiliki referential integrity yang hampir sempurna, di mana jumlah inquiry case fact table sesuai dengan total record di dimension table. Lalu terdapat beberapa missing value, dan juga eksplorasi data mengungkapkan pola bisnis yang menarik, di mana data mendominasi transaksi dengan 33.888 transaksi atau 38%, diikuti dengan Citagong dengan 18.807 340 transaksi, dan pembayaran menggunakan kartu sangat dominan, yaitu 89% dibandingkan dengan mobile payment yaitu 7% dan cash 2,6%. Lalu dataset menunjukkan distribusi yang merata antara 39 bank atau payment provider dengan volume transaksi rata-rata 25.000 per bank, yang mengindikasikan ekosistem perbankan yang kooperatif dan diverifikasi dengan baik. Nah, seperti ini data yang paling tinggi, pembayaran dengan kata yang paling tinggi, banknya sangat merata juga.
totalnya tidak terlalu jauh juga. Lalu selanjutnya, setelah data-data didapatkan, terdapat data cleansing. Data cleansing atau pembersihan data ini dijalankan untuk memastikan kualitas dan integrasi data. Langkah yang pertama itu penanganan missing value. Di tabel dimensional, nilai numerik yang hilang diisi menggunakan nilai median, sedangkan nilai kategorikal yang hilang diisi dengan modus atau nilai default unknown. Untuk fact table, nilai numerik yang hilang seperti quantity, unit price, total price diisi dengan median atau nol. Yang terpenting, baris dengan nilai yang hilang pada kolom kunci foreign key dihapus untuk menjaga integritas referensial. Kemudian ada selanjutnya menghapus duplikasi. Semua tabel dimensi, customer, item, store, time, trans diduplikasi berdasarkan kunci utama masing-masing. Fact table diduplikasi berdasarkan semua kolomnya untuk memastikan catatan transaksi yang unik. Yang ketiga ada penanganan outlier. Outlier pada kolom numerik di tabel fakta, total price, quantity, unit price diidentifikasi dan dihapus menggunakan metode IQR. Ini membantu mengurangi dampak nilai ekstrim pada analisis. Kemudian ada pemeriksaan validasi data. Nilai negatif, proses ini memeriksa dan melaporkan setiap nilai negatif pada kolom numerik. Dan selanjutnya ada integritas referensial. Setelah pembersihan, kode memverifikasi integritas referensial dengan bandingkan jumlah kunci unik antara tabel fakta dan setiap tabel dimensional. Setelah cleansing data, dilakukan proses transformation dan enrichment data. Bawah lagi. Oke. Ke bagian transformasi. Nah, pada kode ini menunjukkan sebuah proses transaksi dan pengayaan data yang pada dataset transaksi retail menggunakan Python Spark. Untuk tahap pertama, libatkan pembuatan ulang tabel dimensi yang telah dibersihkan dengan nama kolam yang lebih deskriptif, kemudian mengintegrasinya menjadi satu dataset utama melalui inner join berdasarkan kunci yang sesuai. Dataset terintegrasi ini telah memiliki 996.277 baris dengan 30 kolom awal, yang kemudian diperkaya menjadi 64 kolom melalui berbagai teknik engineering. Nah, untuk hasilnya sendiri menunjukkan distribusi yang menarik ya, di mana transaksi berukuran besar ini mendominasi dengan 499.420 transaksi atau 5%, diikuti medium dengan 253.840 transaksi dan small dengan presentasi 24%. Untuk distribusi musiman relatif merata dengan spring memiliki transaksi terbanyak, sedangkan pola waktu menunjukkan aktivitas tertinggi pada malam hari dan siang hari. Segmentasi pelanggan mengungkapkan bahwa hampir seluruh pelanggan termasuk kategori medium value dengan hanya 137 transaksi dari pelanggan yang high value, menunjukkan basis pelanggan yang homogen dalam hal spending behavior. Nah, terus sementara revenue per toko berkisar antara 129 ribuan dolar hingga 198 ribuan dolar. Dan untuk dominasi pembayaran menggunakan kartu dibandingkan mobile dan cash, yang menunjukkan pembayaran digital yang kuat dalam ekosistem retail ini. Untuk selanjutnya yaitu analisis deskriptif dan visualisasi. Nah, untuk data visualisasi tersebut berdasarkan kode yang diberikan, analisis komprehensif terhadap data transaksi retail menggunakan PySpark untuk visualisasi. Visualisasi mencakup 12 subplot yang menganalisis distribusi ukuran transaksi, pola musiman, waktu transaksi, distribusi harga, margin keuntungan, segmen pelanggan, jenis transaksi, analisis regional, dan tren bulanan, hingga korelasi antar variabel. Selain itu, terhadap 6 plot lanjutan yang fokus pada analisis box plot untuk perbandingan harga berdasarkan ukuran transaksi dan segmen pelanggan. Nah,
Untuk hasil analisis menunjukkan bahwa dataset memiliki 996.277 transaksi dari 9.191 pelanggan. Nah, untuk transaksi didominasi oleh ukuran large dengan nilai rata-rata $163, diikuti medium dan small. Untuk pola musiman menunjukkan distribusi yang relatif merata sepanjang tahun dengan summer memiliki revenue tertinggi. Dan juga ada transaksi kartu yang mendominasi dengan 893.997 transaksi. Untuk analisis regional. Oh iya, kita lihat dari sini ya, yang transaksi yang atas tadi. Transaksi by time of day. Nah, untuk transaksi by time of day sendiri paling banyak pada malam hari dengan lebih dari 30.000 transaksi. Selanjutnya, untuk analisis regional. Nah, ini top divisi ini menunjukkan Dhaka sebagai divisi dengan performa terbaik ya, diikuti Chittagong dan Rajshahi. Nah, untuk produk terlaris ya bisa dilihat di bawah-bawah bagian tabel. Bawah. Ya, tuh. Nah, bisa ke bawah lagi. Nah, top best selling ini adalah Red Bull 12 OS. Ya. Dan berbagai varian keycaps dengan volume penjualan mencapai 20.000 lebih unit per produk ya. Untuk fast valuable customer sendiri terdapat paling banyak pada Nisha ya, dengan total spend mencapai 16.853. Nah, untuk dari pertanyaan-pertanyaan dari bisnis yang diberikan tadi bisa dijawab oleh Farhan Naswa. Untuk Farhan Naswa bisa dipersilahkan. Pertanyaan opposite. Pertanyaan bisnis. Kan Mas dijawab. Udah. Kan? Nah, tadi produk apa yang memberikan kontribusi penjualan terbesar? Nah, tadi udah jawab ya, untuk produk yang terbesar yaitu ada Red Bull 12 OS. Nah, kapan waktu paling ramai transaksi terjadi? Pada malam Untuk hari. waktunya pada malam hari dan musim yang paling ramai, musim summer ya tadi ya. Summer ya. Ya. Selanjutnya untuk toko mana yang paling tinggi dan paling rendah kinerjanya? Untuk toko sendiri tadi Dhaka yang paling tinggi ya. Bisa dilihat yang chartnya tadi, Mas Adit. Yang kumpulan chart tadi di atas. Nah, ini top division. Dhaka yang paling tinggi ya. Dan yang paling rendah yaitu si Sylhet. Yeah. Lanjut. Dan tren transaksi yang paling banyak pada bulan apa? Nah, ini ya. Metode pembayaran apa yang paling sering dipakai? Nah, ini bisa dilihat atas sedikit. Nah, ini kartu yang paling banyak ya, metode transaksi yang paling banyak. Dengan lebih dari 80.000 transaksi. Dan untuk yang transaksi paling banyak pada bulan bisa ini paling banyak pada bulan ke-5. Pada bulan Mei paling banyak ya, dengan lebih dari 8.000 transaksi. Selanjutnya bisa lanjut oleh Adit. Silahkan. Oke, karena sudah tersiap semua tadi dan sudah dijelaskan
secara lengkap oleh rekan-rekan saya juga. Final project Big Data ini untuk di semester ini dari kelompok kami akan saya cukupkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.